aku dari mereka. Berarti istighfar itu bukan kita doangan. Dan dengan istighfar yang banyak itu juga tajlibur rizqo. Tajlibur rizqo artinya menyalik rezeki. Kemudian dengan zikir la ilaha illallah itu pertama menanamkan menenteramkan hati kita. Dan juga dengan la ilaha illallah itu juga punya pengaruh dengan keselamatan orang lain. Sebab air laut juga makhluk Allah udah pada gembes banget, gunung, laut udah sewot banget udah sama orang-orang yang sampai saat ini belum sadar, belum nyembah kepada Allah. Padahal oleh Allah udah dicontohin dengan kematian. Ada orang belum sembahyang, belum apa mati datang, minta ampun kan contoh itu. Iya, ada yang kagak ngapa-ngapa. Kayak tetangga saya itu si Dadan itu, iya, jam 11 masih ngaji, jam 3 udah wassalam, itu, jadi kan masih itu kan seperti itu kan itu. Kalau dengan kematian orang kagak sadar juga, udah diapain orang, gitu, iya belum sadar juga, tuh gitu. Jadi kebaikan itu tebar saja, nah gitu, mual kemana-mana. Tanaman kita orang yang nanam kebaikan maka Allah akan memberikan kebaikan. Apa sering saya sampaikan, kalau kita berkondangan orang jangan ada hati pikiran pengen dikembalikan. Kalau kita punya hati pengen dikembalikan palingnya dia doangan. Tapi kalau kita semata-mata arti idkhulus surur fil qalbil mu'min ibadah, sambil ada tandanya kita 100 atau 200 gitu kan, ada 50 gitu kan. Nah gitu. Itu naruh saham baik. Dengan semata-mata dari hati, insya Allah 100 orang yang belum menanamkan saham baik kebaikan kepada orang lain, Allah giring untuk menanam saham kebaikan kepada kita. Selanjutnya, manittaba kitaballah hadahu minad dolalah. Siapa orang yang mengikuti kitabullah. Kadang kitabullah adalah merupakan petunjuk alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi siapa orang yang mengikuti kitabullah hadahu minad dolalah, Allah tunjukkan kepadanya daripada dolalah, daripada sasar. Maka kita satu hari satu malam paling sedikit minta pertunjuk 17 kali dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang benar, kepada agama yang benar, kepada agama Islam yang lurusnya seperti jalan yang lurus. Kenapa itu masih minta pertunjuk? Kata ulama tafsir listimror. Artinya kita supaya tetap dalam pertunjuk ihdinas siratal mustaqim. Pan kita lagi sholat berarti emang udah dapat hidayah. Kenapa itu masih ngedoa juga dengan Fatihah ihdinas siratal mustaqim? Kata ulama tafsir adalah listimror, supaya kita tetap di dalam pertunjuk. Karena ini dalam akidah kita mengikuti petunjuk ini ada yang ngulapin ke sebelah kanan, ada ngulapin sebelah kiri. Ke sebelah kiri setan itu Pak. Nah gitu. Tuh begitu. Maka Allah tunjukkan daripada dolalah sasar. Pan kalau sasar akidah mah bukan kayak sasar jalan. Kalau jalan mah kalau orang mau ke Bandung lewat Jakarta, terus ke Yogyakarta, terus di Pantura diikutin, terus dia di lingkar selatan, ya kan entah lama-lama bakal ketemu. Nyasar jalan mah kan gitu. Tapi nyasar akidah mah bikin kesodokan, bikin jauh kemana tahu. Itu akidah lah, itu begitu. Maka supaya kita tetap dalam petunjuk, jangan sampai ada pengaruh apa yang selalu diulapin oleh setan yang ada di sebelah kiri. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada agama yang benar seperti jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu siratal yang mana sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siratal mustaqim itu. Kalau kita mah maka ada bahasa pengantarnya ada nya. Mana ihdinas siratal mustaqim teh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siratal mustaqim gitu. Enak gitu pakai ada nya gitu mah. Iya itu anu eta nya itu. Nah gitu.
Iya. Wa waqahu su'al hisab, dan Allah pelihara dia akan perhitungan yang jelek. Perhitungannya jelek. Pada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa in tubdu anfusakum aw in tubdu lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kamu nyatakan apa yang ada pada diri kamu, suatu perbuatan, aw tukhfuhu, atau kamu sumputkan, gitu. Orang-orang kagak tahu dengan rekayasa kamu. Nah, sehingga wa in tuhfu yuhasibkum billah. Pasti Allah akan hisab kamu. Gitu. Dengan itu perbuatan mau dinyatakan atau mau dirahasiakan tuh perbuatan zahiran wa batinan yuhasibkum billah. Gitu. Allah akan hisab kamu. Semua ada catatannya. Maka nanti akan dipersilakan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Ayo baca buku amal kamu. Kapan itu teh? Yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti mulut terkunci, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menyaksikan kaki-kaki kamu bima kanu yaksibun, dan apa yang kamu perbuat. Mau ngomong apa kita kalau mau tinggal bicara tangan yang bicara begitu. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Tinggal imma wa imma sudah diperhitungkan, kemudian di mizan ada yang ke sebelah kanan ashabul yamin, ada sebelah kiri ashabus shimal. Tinggal disitulah peran kita itu adalah harus persiapan tabungan kita, banyakin sholawat agar menjadi sholawat itu menjadi pembelaan hukum. Kan Nabi saking sayangnya sama umatnya, nabi-nabi yang lain udah menempati surga, tapi Nabi Muhammad kalau umatnya belum masuk surga semua masih belum menempati. Anu bisa anu, mana si anu bin anu, belum kelihatan ini. Bukan kita jadi nabi, tapi nabi jadi kita kalau kita banyak sholawat. Begitu. Si anu katanya timbangannya beratan ke kiri, mana lihat oleh Nabi, dicari oleh Nabi, suruh timbang lagi, ambil kertas, Nabi taruh kertas di timbangan kanan dengan apa kalimat sholawat yang dibaca di dunia ini, maka suruh ditimbang lagi, begitu timbang beratan ke kanan. Kalau draw enak sawan sorga, walaupun masih dikarantina kan, draw ini mau, iya, yang 50-50 antara kebaikan. Gitu kan, banyak timbangan yang draw kan, yang draw ini 50-50, ini yang STMJ sholat terus maksiat jalan, gitu kan. STMJ itu sholat terus maksiat jalan, jadi semua paling depan semua, lepas sembahyang paling depan, oleh maksiat paling depan, hayu depannya semua. Ini mah hiperaktif namanya. Gitu. Nah itu mah nanti di Jabal A'rab, di Gunung A'rab. Al-A'rab itu satu gunung yang membatasi antara surga dan neraka. Di Ahmadiyah nanti ngomong tuh pada antu yang udah pada ngojai di neraka, masalah kakum pisakor kan gitu. Apa sih kamu sebab kamu itu di neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami waktu dia nggak bersembahyang, saya sampai mati, saya keburu mati mantan. Nah gitu. Itu teh saling itu. Cuman yang di Jabal A'rab nanti dia nyariin saudaranya yang ada di surga. Dari yang saudara kandung, saudara misan mindo, terus dicariin. Abis ya saudaranya nggak ketemu di surga, bakal minta kebaikan dengan tidak mengurangi ganjaran mereka di akhirat yang udah di surga. Minta ganjaran nunggu berada sebelah kanan, kagak ketemu itu teh. Ingat sama teman ngaji, teman itu, nah itu. Maka suhubbu fillah wal bugdu fillah. Kita cinta juga karena Allah, itu manfaat nanti di sana. Nah gitu. Manfaat itu di akhirat nanti bisa dicari untuk apa, bisa membantu gitu. Dan selanjutnya hadis yang berikutnya, manittaqallaha asa qawiyan wasara fi biladihi aminan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah dalam arti menjalankan semua perintah
dan menjauhi semua larangan, asa qawiyan, maka dia hidup kuat. Nah gitu. Wasaro fi biladihi, dan dia berjalan di negerinya itu aminan, aman. Kok kenapa menjadi aman, tentrem, damai, sentausa? Orang yang takwa kepada Allah berjalan di muka bumi, ya bumi Allah atuh. Karena takwanya kepada Allah, maka Allah memberikan ketentraman. Gak beda kita ke Jakarta, yang kita inepin orangnya redo, sebulan bisa kita kuat sebulan. Tapi romanya yang punya rumahnya kita ngendong rukap kelihatannya, pintu dibantingkan, bocah dijedotkan, kan udah kagak enak jangan pulang rumah orang kan gitu. Rumah anak lagi tuh kaki balik lagi, gitu iya. Ngapa bah balik lagi? Atuh kayaknya yang diendongin kesenang, tapi yang diendongin senang macam mana? Begitu pula orang hidup di dunia. Biar harta penuh dunia ini, kalau emang gak takwa kepada Allah, mau senang hidupnya, tetap ada aja punya bingung teh. Yang namanya bumi apa namanya bumi kita, di mana saja kita berpijak, ya bumi dipijak, langit dijunjung. Kalau emang Allah redho mah betah we di Papua juga, gitu. Betah we, dikasih enak we oleh Allah. Pantes atau kalau gitu. Nabi mengatakan faktor berkah itu ada 3. Yang pertama istri, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga kalau Nabi mah kuda, gitu. Kuda, kalau Nabi kuda. Jadi bukan si kuda ngasih keberkah, tapi dengan kuda kadang-kadang atau binatang-binatang itu membawa berkah, karena binatang itu bertasbih, kan gitu. Cuman ingat kalau burung itu lihat dulu laki perempuan. Kalau perempuan itu cariin lakiannya, gitu. Seminggu sekali mah tak taruh di kurungan di situ. Jangan dikasih minum doangan. Kita kudu tahu tuh yang ngebolehkan meraya burung Imam Qofal. Imam Qofal itu aswal wujuh. Orang-orang pada nggak bolehkan, kalau Imam Qofal mah ngebolehkan. Tapi kudu begitu. Nah gitu. Jadi kudu adil kita juga sama binatang juga. Maka Nabi mengatakan irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, pasti malaikat dia makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada engkau. Begitu. Ternyata manusia mah bukan cuma kepada manusia, kepada makhluk hidup aja itu masih ada, harus banyak berbuat baik. Nah gitu. Jadi makanya pantas orang ada yang berapa juta gak dibeli ya, mungkin sama dia mah ada rasanya. Cuman jangan berakidah bahwa burung itu ngasih berkah, bukan. Burung itu makhluk Allah. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Cuman kalau Nabi mah kuda. Jadi kalau emang itu kuda teh rasanya enak dihitungkannya, udah jangan jual kuda sampai mati juga. Gitu. Kalau kayak orang sekarang kendaraan ya kan, orang ada yang nomornya itu kan berguru apa nan? Iya enggak ada nomornya. Kalau nomor ini nih gitu 1447 misalnya, ini bawa hoki. Ada ini. Yang namanya punya hoki itu kan ada juga kan ya, nomor gitu. Orang ada yang begitu. Cuman kembali dasarnya kalau main begitu kudu ada akidah kita. Sama juga nggak belajar akidah kagak apa, pakai sabuk. Sabuknya dari Banten. Nah itu. Kayak dulu Pak Haji Muhtar ke Sorok Banten, ya asok-asok itu sabuk beli. Begitu bawa ke Bojong Jengkol deh balik ke mana dia, begitu dibuka teh, Mang suruh dagang bakso, Mang emang apa? Bak sama sot doang yang dibungkus, tuh, gitu kan Haji Muhtar. Ya asok-asok kan, Haji saya Mang katanya suruh dagang bakso, emang apa? Tar katanya, itu apa katanya cuma dalamnya cuma bak sama sot doang. Udah kita mau udah takut kita itu nggak bisa. Itu udah cincin pakai iltabis hadidan wala min hadid, pakai cincin itu sekalipun pakai emas, sekalipun dari apa namanya, dari perak gitu, dari besi, sunat cincin. Nah, itu.